Cuplikan episode sebelumnya, Xiao Zhen dan cucunya Xiao Cui berniat pergi dari ibu kota. Tetapi di tengah perjalanan mereka, dihadang seorang iblis. Xiao Zhen bertarung dengan monster tersebut, tapi sayangnya dia kalah dan dibawa pergi entah kemana oleh iblis tersebut. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Tadinya mau rekap donghua yang lain juga, tapi ya karena Lord Hanli harus jadi prioritas utama, ya udahlah dibuat dulu. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja merekap alur cerita Record of Mortal Journey to Immortality season kedua. Check it out. Melanjutkan episode sebelumnya, terlihat seorang ibu-ibu yang sedang membersihkan sisa-sisa pertarungan Xiao Zhen semalam. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang tak sengaja menginjak sapunya. Ternyata itu adalah Lord Hanli. Pada awalnya ibu-ibu ini mau ngambek, tapi tiba-tiba gak jadi karena melihat ketampanan Lord Hanli kita. Walaupun samar-samar, Hanli masih bisa merasakan jejak spiritual di sana. Dengan indera keenamnya, dia melihat jalannya pertarungan Xiao Zhen. Pantas saja Xiao Zhen kalah karena lawannya berada di tahap pemurnian ki penyempurnaan kultivasinya. Hanli sedang menikmati secangkir teh kesunyian di sana, tapi ternyata ada 4 orang kultivator berada di tahap pemurnian ki. Julukan mereka adalah Meng Shan bersaudara. Jangan tunjukkan identitas kalian di depan manusia fana, ucap saudara tertua Meng Shan. Ternyata tujuan mereka adalah melihat bekas pertarungan Xiao Zhen. Di sisi lain, tiba-tiba Hanli menggunakan teknik kedap suara di sekelilingnya. Karena kakak kedua Meng Shan menyadari kalau mereka sedang diawasi Hanli, dia juga menggunakan teknik kedap suara. Tapi Lord Hanli bisa dengan mudah masuk ke teknik kedap suara kakak kedua Meng Shan. Kakak tertua berkata, kita tidak tahu rekan kultivator mana yang menderita kali ini. Kakak kedua pun bingung apakah larangan tentang kultivator menyerang dunia manusia biasa itu masih berfungsi. Kakak kedua meminta kakak tertua yang mengenal senior dari sekte Shinsu meminta pertolongan pada mereka. Emang mudah untuk dikatakan, tetapi kali ini 7 fraksi sedang diserang oleh 6 sekte iblis secara bertubi-tubi. 7 fraksi bahkan tak dapat melindungi diri sendiri. Mungkin tidak membutuhkan waktu lama untuk menyingkirkan para kultivator bebas oleh sekte iblis. Jika terus seperti ini, kesenjangan antara 7 faksi dan 6 sekte iblis menjadi lebih besar, ucap kakak tertua. Meng Shan bersaudara masih diskusi tentang masalah ini. Di sisi lain, kakak ketiga justru malah sibuk nangkep ayam. Dia berkata ayam tersebut untuk makan malam nanti. Tiba-tiba langsung dikeplak kepalanya oleh kakak kedua karena terus memikirkan makanan. Tiba-tiba Lord Hanli nggak menyadari kedatangan Xiao Cui yang menggunakan teknik penyembunyi aura. Hanli yang mengetahui dia cucu Xiao Zhen menggunakan teknik kedap suara lalu meminta Xiao Cui untuk cerita. Jadi menurut cerita Xiao Cui, beberapa bulan ini para kultivator bebas tanpa terikat sekte manapun tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba Xiao Cui memberikan metode latihan unik milik kakeknya. Pada awalnya Xiao Zhen ingin ditukar dengan pil milik Hanli, ucap Xiao Cui. Hanli bertanya bagaimana Xiao Cui menemukan dia. Jadi sebelumnya Hanli memberi tanda pada Xiao Zhen. Xiao Cui bertaruh kalau Hanli pasti lewat sini
karena ingin menemui Xiao Zhen. Xiao Cui ini di usia muda udah mencapai ranah pemurnian Ki tingkat 5. Hatinya juga baik, nggak seperti kultivator pada umumnya. Xiao Cui memohon pada Lord Hanli supaya dia menyelamatkan kakeknya yang dibawa iblis semalam. Hanli nggak bisa menjamin dia bisa menemukan Xiao Zhen dalam waktu dekat, tapi dia berjanji akan membantu mencarinya. Jadi Hanli meminta Xiao Cui tinggal di kota ini selama beberapa hari lagi. Sebenarnya siapa yang menangkap para kultivator bebas ini jika aliran iblis itu sangat berbeda dengan cara yang biasa lakukan? Karena kasus kali ini mereka nggak membunuh kultivator tersebut, tapi malah menculik mereka. Tiba-tiba Hanli melihat teknik yang diberikan oleh Xiao Cui. Itu adalah teknik penyembunyi aura. Kalau menurut gua, Lord Hanli menguasai teknik ini, dia bakal semakin overpower. Dia bisa membunuh tanpa diketahui musuh dan bisa menyelinap ke markas musuh. Ini hanya pendapat gua ya, karena tadi aja Hanli bisa nggak sadar kalau tiba-tiba Xiao Cui ada di dekat dia. Pada malam harinya, Hanli diundang oleh Tuan Qinyan ke pesta perjamuan Raja Xin. 秦老爷，请。 Pangeran Qin adalah adik bangsawan terkenal, statusnya agak tinggi, jadi Qinyan gak bisa menolak undangan perjamuan ini. Tuan Qinyan dikenali seantero ibu kota, tetapi banyak yang bertanya-tanya siapa Lord Hanli kita, karena mereka baru aja lihat dia di keluarga Qin. 里边请。好。 他是谁啊？不知道啊，以前怎么没有见过？听说秦家来了。 Tiba-tiba Tuan Qinyan disapa oleh manajer Wang. Tuan Qinyan berkata kalau kali ini membawa 2 junior bersamanya. Aku harus merepotkan manajer Wang untuk menjamunya, ucap Tuan Qinyan. 等您好久了，说您不在，这酒喝起来都没有味道了。 Qin Fei, Hanli, ini adalah manajer Wang dari kediaman Pangeran Xin, ucap Qinyan. Tiba-tiba Qin Fei memberikan cindera mata pada manajer Wang ini. Melihat tangannya, Hanli menyadari kalau dia dari keluarga bela diri dan telah berlatih keras mungkin selama 30 tahun. Lord Hanli mencoba mendeteksi kekuatan manajer Wang. Dia merasakan fluktuasi spiritual yang aneh, semacam monster bersemayam di dalam tubuhnya. Menyadari Hanli mendeteksi tubuhnya, manajer Wang berkata kalau Hanli ini berbakat. Bahkan dia menawari jika Hanli dalam masalah bisa datang kapan saja padanya. 按有所需，随时吩咐。在下王毅，兰州人士。 Ternyata manajer Wang ini berasal dari sekte 5 warna di Lanzhou. Si kampret Qin Fei berkata, mohon manajer Wang gak tersinggung karena sepupu Hanli ini baru dan gak tahu aturan, ucapnya. Mendengar nama sekte 5 warna, raut wajah Hanli berubah serius. Karena Mo Chai Huan pernah berkata kalau keluarga Mo dibantai oleh sekte 5 warna. Bukan sekte kultivator ya, hanya sekte bela diri. Ya semacam dunia persilatan. 尽兴。 墨家灭门，原来是你啊！弟弟以前的仇家五色门，兰州五色门。 Xin pindah ke aula utama pesta perjamuan, dihadiri banyak bangsawan pastinya. Di tengah-tengah ada beberapa wanita cantik, penari yang mungkin bisa aja dibungkus. Tidak ada jejak mana pada Raja Xin, dia hanya manusia fana, ucap Hanli. Tiba-tiba pangeran memberi sambutan pada para tamu yang hadir atas kesembuhan dia dari penyakit. Dia berkata, mari bersenang-senang malam ini dan para tamu gak diizinkan pulang sebelum mabuk. 这中秋节将至，来的又都是好友，好好的热闹一下，咱们 无罪无归。 Seluruh tamu yang hadir memberi selamat atas kesembuhan pangeran dari penyakitnya. Sang pangeran berkata, aku juga secara khusus mengundang talenta muda dari keluarga bangsawan. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk kalian semua menaikkan derajat keluarga di mata pangeran dan Raja Xin. 正是有一番天大的机缘要给各位。
Tiba-tiba manajer Wang menyambut tamu terhormat lainnya yang ternyata dia seorang master praktisi, ucapnya. Meskipun burung api ini hanya teknik umum bola api, tapi yang Hanli kagumi adalah kontrolnya menggunakan teknik ini, jadi kelihatannya indah. Akhirnya sang master praktisi pun muncul, nama dan tingkat kultivasinya masih belum diberitahu ya. Di sisi lain, hal yang mengejutkan pun terlihat. Ternyata Mo Chai Huan, calon istri Hanli nomor 2, berada di sana menjadi seorang pelayan. Entah apa tujuannya, mungkin karena dia ingin balas dendam pada Sekte 5 Warna yang berlindung di balik Raja Xin. Ya, jawabannya akan terjawab di episode selanjutnya. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.